Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Bapak dan ibu-ibu, bapaknya satu, ibu-ibu. Biasanya bapak-bapak, ibu-ibu. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun." Semua sudah hafal ibu-ibu ya? Masyaallah. Setiap Ramadan itu didengar. Ramadan aja dibaca ya. Nah, artinya apa ibu? Ada yang tahu nggak? Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu, agar kamu bertakwa ya. Kurang kenceng ya suara saya ibu? Nah ini bagaimana ya ibu? Tapi tidak menggema. Nah, ini menggema Ustaz. Ininya menggema. Apa? Mana lebih baik ini kan? Hah? Yang udah letak sama. Oh, yang orange ini saja. Oh, apa tuh? Pantang. Bismillah. Ini gimana ibu? Lebih jelas ya? Masya Allah. Jadi la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Ya, makna takwa itu bisa membentengi diri dari api neraka. Ya. Anta ja'ala, kata Ali bin Abi Thalib, anta ja'ala bainaka wa baina adzabillahi wiqayah. Kau menjadikan antara dirimu dengan azab Allah benteng pemisah. Ya. Jadi ketaatan itu ibu-ibu, itu ibarat kita bangun benteng, agar benteng tersebut memisahkan kita dari apa? Api neraka. Itulah dia makna asal dari tattaqun itu. Waqayaki, dari waqayaki. Nah, dan untuk taat ini ibu butuh sabar. Jadi sekarang tema kita apa? Sabar dalam beribadah ya. Karena pilar kebahagiaan itu atau unwanus sa'adah itu ada 3 ibu ya. Pilar kebahagiaan itu ada berapa? Ada 3 ya. Bersabar jika diuji, bersyukur di saat mendapatkan nikmat, dan beristighfar di saat melakukan kesalahan. Jadi di keseharian kita ibu-ibu, 3 hal ini harus silih berganti kita lakukan.
Ya. Ada mungkin diantara ibu-ibu yang duduk di sini itu bagi dia adalah nikmat, sehingga wajib untuk ia syukuri. Karena bisa jadi mungkin kalau di tempat lain dia nggak dapat pengajian, di sini dia dapat pengajian, dia bersyukur. Ada yang dia merasa bahwasanya ini adalah ujian. Wah, mau nggak mau saya harus ngikutin ibu-ibu pengajian ini, harusnya enak buat tidur ini. Waktu duha enaknya buat apa? Tidur. Kenapa disebut duha? Tahu nggak ibu-ibu kenapa disebut duha itu? Ini kan asalnya dari bahasa apa? Bahasa Arab atau bahasa Inggris? Bahasa Arab. Karena di waktu duha itu ibu-ibu, anak ayam atau anak binatang udah mulai nyari tempat berteduh, udah mulai terasa panas, udah mulai pengen istirahat. Jadi bukan hanya binatang saja, manusia juga. Jam-jam segini itu udah mulai mojok atau ke tempat tidur, rebahan, rebaners. Kata anak zaman sekarang apa? Rebaners. Di sini ndak ada nih anak zaman sekarang, nih anak zaman old ini semua, zaman dulu. Jadi nggak tahu, pas dibilang rebaners bengong. Ya. Jadi di saat seperti ini, namun dia berusaha untuk taat datang menghadiri majelis ilmu. Butuh kesabaran nggak? Butuh kesabaran. Jadi ada yang menganggap ini adalah ujian. Ya. Atau ada yang tadi ya, karena saya sedikit kasih kesempatan buat ibu-ibu ngobrol gitu ya. Kan harusnya jam berapa? Jam 8 kan? Saya kasih kesempatan dulu buat apa? Ngobrol. Salah-salah ngobrol. Salah-salah ucap, salah-salah ngomong. Berarti butuh apa? Istighfar, minta ampun. Ini kok turun ya? Kalau kesenggol ini agak gitu. Kalau yang bawa besi kesenggol. Iya. Nah, coba Ustaz. Apa yang udah itu? Yang ini Ustaz, kalau disenggol. Baik. Alhamdulillah, ini juga ujian itu. Sabar. Ya, kadang ada orang yang seperti itu. Apaan sih ini? Jadi ngomel-ngomel, ya kan? Jangan-jangan rusak gitu. Jadi padahal sebenarnya dia yang salah, kesentuh atau kesenggol gitu. Akhirnya apa? Turun sendiri. Ujian, sabar. Jadi jangan kita ngeluh, jangan kecewa. Ya udah kita lihat. Ya. Nah, ibu-ibu, akhwati fillah, azani Allah wa iyyakunna jami'an. Ya. Sehingga yang tiga hal itu ya akan silih berganti terus di dalam kehidupan kita, dalam keseharian kita. Gak mungkin sehari itu syukur terus, gak mungkin. Atau sehari itu sabar terus, mustahil. Juga tidak mungkin satu hari itu dosa terus, istighfar terus, gak mungkin. Jadi tiga-tiga ini pasti silih berganti. Makanya Allah katakan wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas, dan begitulah hari-hari selalu kami silih bergantikan di antara manusia. Ada orang yang lagi senang, ada orang yang lagi sedih, diuji. Ya. Di satu saat yang sama. Bahkan ada yang levelnya di dalam ya, ujian atau di dalam kebahagiaan itu sendiri butuh sabar. Ya. Di dalam istighfar itu sendiri butuh sabar. Di dalam syukur itu sendiri butuh sabar. Orang yang biasanya dapat gaji 5 juta, kemudian akhirnya dia dapat gaji 50 juta. Bersyukur ya Bu ya.
bersyukur. Tapi di dalam syukur itu dia harus bersabar. Bersabar untuk tidak berpoya-poya. Ya. Bersabar untuk mengeluarkan sebahagian dari hartanya kepada orang-orang yang berhak. Terkadang dia enggak mampu untuk bersabar dalam hal itu. Karena lagi banyak, udah sesuka hatinya, makan apa aja, beli apa aja. Dia nggak bisa bersabar untuk menahan diri. Ini di dalam syukur itu sendiri ada apa? Sabar. Di dalam syukur itu sendiri ada apa? Sabar. Di dalam istighfar itu sendiri pun ada sabar. Jadi ibu-ibu, penting gak sabar ini? Penting. Makanya Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah mengatakan, kedudukan sabar dalam iman, di dalam keimanan, laksana kepala bagi seluruh tubuh. Jadi sabar itu apanya? Kepalanya. Ya. Apabila kepala sudah terpotong, maka tidak ada lagi kehidupan di dalam tubuh. Kalau sudah tidak ada sabar, maka seakan-akan keimanan dari dalam diri seseorang itu telah hilang. Ya. Makanya sangat penting sekali sabar ini, ibu-ibu. Apalagi dalam melaksanakan ibadah. Seperti ibadah yang mulia sekarang ini adalah puasa. Sebenarnya sabar itu bukan hanya dalam beribadah, dalam ketaatan, bukan hanya dalam ketaatan. Sabar itu ada di dalam 3 hal. Ya. Yang pertama, bersabar dalam menjalankan ketaatan. Ini yang tadi, yang sebenarnya fokus utama kita. Ya, yaitu bersabar dalam menjalankan apa? Ketaatan. Berpuasa ini butuh sabar. Ya. Apalagi di mana di saat puasa sekarang ini kita asalnya boleh makan, boleh minum, tapi sekarang kita nggak boleh. Dilarang. Kalau seandainya sesuatu yang asalnya boleh nggak makan dan minum? Ya. Kalau seandainya sesuatu yang asalnya boleh, kemudian mampu kita tinggalkan, ibu, mampu kita untuk menahan agar tidak melakukannya, apalagi sesuatu yang asalnya tidak boleh. Itulah dia pelajaran dari puasa itu. Ya. Allah ingin melihat dari hamba-hambanya. Kalau andaikan aku melarang mereka untuk melakukan perbuatan yang padahal asalnya adalah boleh, mau enggak mereka? Makan dan minum asalnya boleh, tapi dilarang oleh Allah. Di bulan Ramadan di siang hari jangan dulu makan, jangan dulu minum. Alhamdulillah mampu. Berarti sebenarnya gak ada alasan nantinya di hari kiamat, wah ada seseorang yang tidak mampu, Allah melarang suatu larangan. Contohnya melarang ghibah, melarang ngadu domba. Terus dia mengatakan, ya Allah, tanpa ghibah sepi hari-hariku. Aku gak bisa ya Allah tanpa ghibah. Hilang sesuatu bagian dari diriku. Allah akan jawab dan mengatakan, bukankah makan dan minum yang sebelumnya itu aku bolehkan, kemudian aku larang di saat puasa, ternyata kamu bisa menahannya. Kenapa? Ghibah ini yang memang dari asalnya sudah aku larang, lantas kamu mengatakan aku gak bisa. Bohong, mustahil. Ya. Pasti semua larangan-larangan itu memang bisa. Allah larang itu karena memang manusia bisa untuk
meninggalkannya. Ya, ini juga butuh kesabaran. Sabar untuk tidak melakukan hal-hal yang diharamkan. Tadi yang pertama sabar dalam ketaatan, yang kedua sabar untuk tidak melakukan hal-hal yang diharamkan. Untuk melaksanakan sholat butuh kesabaran. Melaksanakan puasa juga butuh kesabaran. Menghadapi suami, ibu-ibu butuh kesabaran nggak? Butuh kesabaran. Istilahnya suami itu apa? Bayi yang udah gede. Bahkan kadang lebih rewel daripada anak gitu kan. Jadi harus dilayanin semua, diambilin minum. Ya. Padahal sebenarnya punya kaki kan, punya tangan. Tapi kalau mas kan bisa ngambil sendiri, ya biar ada pahalamu. Kalau saya yang ngambil sendiri nanti kamu nggak dapat pahala katanya. Dah ngalah dah, ngambil. Kalau mungkin lagi badannya fit, oke lah. Tapi kadang lagi apa? Pegel semua. Ya. Baru aja ya, rebahan. Ya. Suami datang pulang dari kantor. Wah, kamu mah rebahan seharian ya? Enak ya di rumah. Padahal nyuci baju, nyiapin makanan, ngepel, semua dah. Makanya kenapa memang Nabi SAW katakan lelaki terbaik itu lelaki yang paling baik kepada istrinya. Karena sebenarnya perjuangan istri, pengorbanan istri itu sangat banyak. Yang besarin orang tuanya, tapi yang nikmatin pelayanannya siapa? Suaminya. Bahkan sampai Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya menjadikan seakan-akan suami itu nyaris dipertuhankan bagi seorang istri. Makanya jadi seorang istri, taat menjadi seorang istri butuh kesabaran ekstra. Bukan dia yang ngebesarin saya, tapi ketaatan saya harus kepada dia. Ya, yang memerintahkan siapa? Allah. Sehingga mau tidak mau saya harus taat, saya harus sabar menjalankan ini. Dan saya tidak pernah mengharapkan balasan dari suami. Kalaupun saya taat kemudian dia zalim, saya tidak peduli, yang penting saya taat. Kecuali sudah tidak sabar lagi atas kezalimannya, silahkan minta cerai. Itu solusi. Ya. Jangan kezaliman suami dibalas kedurhakaan. Ini berarti rumah tangganya sudah jadi apa? Wah, setiap hari hanya dosa aja yang mereka tumpuk. Suami zalim, istri durhaka, besok begitu lagi. Allah musta'an. Ya. Makanya kenapa disyariatkan apa? Tolak. Itu sebenarnya aib atau bukan? Aib atau solusi? Solusi. Tapi masyarakat zaman sekarang menganggap itu aib. Wah, pernah gagal katanya. Berarti Nabi pernah gagal dong. Nabi pernah menceraikan istri itu berapa kali? Saya udah kasih. Ketika memang sudah tidak terdapat kecocokan, diceraikan. Para sahabat pun seperti itu. Ini saya tidak sedang bermudah-mudahan menyebutkan perceraian ya, tapi saya ingin menyebutkan bahwa itu solusi terakhir. Kalau bisa di awal apa? Sabar. Dan sabar itu tidak ada batasnya. Saya sudah habis kesabaran saya, nggak bisa. Nggak ada kata istilah sudah habis. Sabar terus menjadi istri sampai mati. Karena bagaimanapun, seandainya seorang wanita gonta-ganti suami setiap tahun,
Seandainya, Allah musta'an, dia tidak akan bisa mendapatkan lelaki yang bebas dari kezaliman. Tidak akan bisa. Pasti melakukan kezaliman. Makanya butuh istighfar tadi. Begitu juga sebenarnya seorang wanita sempurna dalam ketaatan, mustahil. Pasti ada masa-masa dia itu durhaka. Tapi bukan berarti dia adalah wanita durhaka. Tidak dicap dia wanita durhaka, tapi pernah melakukan perbuatan kedurhakaan. Ada yang banyak, ada yang sedikit. Ya. Karena di saat dia mengatakan ah saja, atau mungkin di saat dia meninggikan suara saja di depan suaminya, itu sudah kedurhakaan. Makanya seorang istri itu butuh sabar ekstra. Kepada anak-anak silahkan tinggikan suaramu, sama suamimu jangan. Terkadang ini gimana? Ini susah ya. Aduh, selama ini saya tinggi mulu. Kecuali suaminya ridho, nggak apa-apa. Saya malah kalau pelan-pelan nggak denger, ya udah. Itu berarti udah keridoan dia. Tapi kalau dia sensitif, tinggi dikit marah, ya ibu harus sabar. Makanya memang pensyariatan ya, pernikahan, di awal pernikahan itu ya, seorang istri itu harus bertanya kepada suaminya apa yang suaminya sukai, apa yang tidak dia sukai. Jangan sampai kena semprot dulu baru. Terkadang nunggu disemprot ya. Dia tanya. Itu diantara ya yang disyariatkan. Seorang istri nanya, wahai suamiku, apa kiranya gitu kan? Atau mungkin pakai bahasa apalah, bahasa yang lebih enak untuk mengungkapkannya. Itu dalam rumah tangga. Memang dalam rumah tangga itu ya, kompleks ibu-ibu. Ya, lengkap dia permasalahannya. Ya. Sehingga ibu-ibu harus lebih ekstra sabar. Nah, suami pun sebenarnya begitu. Sama sabar, dia harus sabar. Karena wanita itu apa? Diciptakan dari tulang rusuk. Dia kalau kerasin patah, dibiarin bengkok terus. Ya. Maka dia harus tahu kapan waktu ngelurusin, lembut, pelan, tetap harus dilurusin. Tapi ngelurusinnya nggak boleh kasar. Ya. Nggak boleh kasar. Ya. Tegas boleh nggak? Boleh, tapi sebagian ibu-ibu nganggap tegas itu kasar. Dia takjub sama orang tegas. Oh, itu tegas itu. Ustadznya tegas. Atau mungkin dulu waktu sekolah gurunya tegas, dosennya tegas, orang jempol gitu ya. Tapi ketika giliran dia yang ditegasin, apa ibu-ibu? Berubah, kasar banget ini. Nah begitulah terkadang orang. Santri pun begitu. Santri kita di pesantren kan, pesantren alhamdulillah ya, Allah amanahkan kita mengajar di pesantren. Nah, kadang ya mereka kalau kita tanya, guru-guru yang tegas suka nggak? Suka Ustaz. Tapi kalau pas giliran dia yang ditegasin, buang sampah contohnya sembarangan, habis itu dihukum, suruh push up, dia nggak seneng. Nah begitu juga di rumah itu ya, seorang suami yang tegas harusnya diidolakan atau diimpikan oleh seorang istri. Kalau suaminya masih negur dia, ya itu berarti suaminya masih berada di jalur yang benar.
Tapi kalau udah ngebiarin semua perbuatannya, itu mungkin dia sudah lelah. Dah bengkok-bengkok dah. Kemudian yang ketiga, bersabar dalam menghadapi takdir-takdir yang dialami. Ya, takdir-takdir Allah yang dialami. Ada yang memang takdir itu bukan pilihan kita. Memang sesuatu yang Allah takdirkan untuk kita. Seperti kondisi seseorang dilahirkan dari keluarga kaya atau keluarga miskin. Bisa milih nggak kita? Nggak bisa milih. Atau kondisi seseorang dilahirkan dalam keadaan sakit. Kondisi seseorang dilahirkan dengan berjenis-jenis kulitnya. Ada yang hitam, ada yang putih. Dan semua itu ujian. Yang mungkin kulitnya gelap, dia butuh kesabaran. Yang putih butuh apa? Syukur. Karena ada yang jadinya apa? Sombong. Takabur. Sehingga menganggap diri dia lebih baik daripada yang kulit gelap. Padahal kulit itu nggak ada perbedaan atau yang menjadi patokan baik atau buruknya seseorang itu tidak dilihat dari sana. Ada yang ganteng, ada yang kurang ganteng. Ada yang cantik, ada yang kurang cantik. Yang cantik merasa, wah kita circle-nya di sini. Yang kurang-kurang sana ya. Maaf. Allahu Akbar. Atau kadang dari strata ekonomi, yang kaya ngumpul sama yang kaya, yang miskin ngumpul sama yang miskin. Tapi sebenarnya kemiskinan dan kekayaan itu kembali ke masing-masing. Sering beberapa orang yang saya dapati, kita melihat, kita mungkin menganggap dia miskin, tapi dia menganggap diri dia kaya. Ini yang subhanallah. Karena dia merasa apa yang telah Allah berikan itu cukup untuk dia. Dia sangat mensyukurinya. Ketika kita pengen ngasih sedekah, ngasih ini, Ustadz, untuk yang lebih membutuhkan saja. Padahal kita melihat dia juga sangat butuh. Jadi posisikan dirimu itu kaya walaupun orang lain menganggap miskin. Karena pada hakikatnya kaya itu di mana? Hati. Hati kita merasa diri kita kaya atau tidak. Tapi ingat, jangan sombong. Orang kaya jangan sombong. Karena kalau dia sombong itu menunjukkan kalau dia sebenarnya masih miskin hati. Sekaya apapun seseorang itu pasti ada yang lebih kaya darinya. Dan nanti orang yang masuk surga terakhir, dia masuk surga terakhir, keluar dari neraka terakhir. Setelah itu nggak ada lagi yang bisa keluar dari neraka, kekal setelahnya. Dia yang terakhir keluar dari neraka, dia yang terakhir masuk surga. Tapi kalau dibandingkan dengan raja dunia, dia 10 kali lipat kekayaannya. Siapa kira-kira raja terkaya di dunia? Sepanjang sejarah. Raja Sulaiman, Ibu. Gak ada apa-apanya Firaun. Kalau Firaun cuma menguasai Mesir, Raja Sulaiman hampir menguasai seluruh dunia, menguasai binatang-binatang, bahkan bangsa jin. Nggak ada raja di zaman sekarang itu yang sekayanya Raja Sulaiman.
Namun nanti di akhirat, di yaumil akhir, ya, yang masuk surga terakhir Allah janjikan baginya berapa? 10 kali lipat yang dimiliki oleh raja di dunia. Ya. Makanya kita itu selalu minta untuk dimatikan dalam keadaan Islam. Istiqamah. Allahumma ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Ya. Anak-anak kita yang kita takutkan itu biarlah dia, ya, mungkin tidak begitu cerdas di sekolah, nilainya mungkin beda dengan yang lain. Nggak masalah nak, nggak apa-apa nak, nilaimu seperti ini, yang penting kamu taat, kamu sholat, kamu puasa. Ya. Yang udah balik, yang penting dia puasa. Kalaupun nilainya bagus, sampai ke rumah main game mulu, pusing nggak itu ibu? Pusing ibu. Ya begitu juga anaknya pusing lihat ibunya nonton sinetron. Ibu saya nonton sinetron mulu. Ya. Jadi menghadapi takdir yang dialami berupa berbagai hal yang menyakitkan dan gangguan yang timbul di luar kekuasaan manusia ataupun yang berasal dari orang lain. Nah, itu juga butuh kesabaran. Jadi 3 hal itu Ibu ya. Ya, sabar. Jadi kalau sudah seperti itu, kira-kira apa pengertian sabar? Nah, biasanya kalau kajian pengertian duluan yang dijelasin. Ini kita jelasin jenis-jenisnya, kita jelasin dulu ya pembukaannya, baru kita tanya pengertiannya. Kira-kira apa pengertiannya? Ya. Kalau dalam bahasa sabar itu apa? Al-habsu. Al-habsu itu menahan. Ya. Atau al-man'u. Al-man'u itu melarang. Menahan atau meneguhkan. Itu dia sabar, meneguhkan diri di dalam ketaatan, menahan diri dari perbuatan maksiat, menjaga diri dari sikap marah terhadap takdir Allah. Meneguhkan diri dalam ketaatan, menahan diri dari kemaksiatan, kemudian menjaga diri dari sikap marah terhadap takdir atau sikap kecewa, sikap kesal. Dijaga diri, jangan sampai kesal. Dan di antara nama Allah itu As-Sabur. Apa artinya? Yang Maha Sabar. Di antara nama Allah itu As-Sabur, yang Maha Sabar.
Makanya Ibu, disebutkan oleh para ulama bahwa ya, tidak ada yang bisa bersabar terhadap sesuatu ya, celaan, terhadap sesuatu ya, gunjingan, hinaan yang langsung dia lihat. Dia langsung lihat dia dihina, dia langsung lihat dia dicela, dia langsung lihat dia direndahkan, akan tetapi dia masih terus memberi tanpa batas. Tidak ada yang bisa seperti itu kecuali siapa? Allah. Lihat bagaimana orang-orang kufar, orang-orang Nasrani menghinakan Allah dengan mengatakan Allah punya anak. Orang-orang menyembah patung. Allah lihat. Namun Allah sabar. Dan tetap Allah berikan nikmat kepada mereka. Dan tetap Allah Subhanahu wa ta'ala berikan rezeki kepada mereka. Ya. Makanya ya, kita diperintahkan untuk meminta kepada Allah sikap sabar ini. Ya. Kita harus minta kepada Allah. Jangan kita bergantung dengan diri kita sendiri. Saya pasti bisa sabar gitu. Bahasa seperti ini tidak boleh. Kita minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Ya Allah, berikan kepada hamba kesabaran. Semoga Allah berikan kesabaran. Ya. Jadi kita minta. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala pemilik sifat sabar tersebut. Tanpa kemudahan dari Allah, kita tidak akan bisa bersabar. Terkadang ibu-ibu, beberapa kali kalau saya bimbing jamaah umroh, itu ya namanya manusia, kita merasa ya saya pasti bisa sabar menghadapi jamaah-jamaah 45 orang, masing-masing pasti punya keinginan yang berbeda-beda. Ada yang ini, ada yang itu. Ya kan kita sendiri, satu ustadz doang yang datang dari Indonesia bawa di perjalanan. Memang sampai di sana nanti ada yang bantuin kita mutawifnya, tapi nanti ke kita semua. Ustadz ini kenapa harus begini, ini kenapa begini. Hotel juga nanti, kenapa ini hotelnya begini. Nah, butuh kesabaran gak ibu? Tapi yang saya alami ketika saya mengandalkan kesabaran itu seakan-akan saya mampu. Ternyata Allah uji dengan tidak mampu. Kapan saya mengalami itu mulus? Ketika selalu minta kepada Allah, ya Allah mudahkan ya Allah, ya Allah mudahkan ya Allah. Beri kesabaran kepada hamba ya Allah. Karena nggak semua ibu kayak ibu-ibu kesini anteng, duduk manis gitu. Terkadang ada ya jamaah itu karena merasa sudah pergi, sudah pernah ke sana, nggak mau dia dengerin arahan. Saya sudah sering kok, hilang juga. Sejam juga kita nyarinya, ya Allah. Ya. Karena di sana itu berubahnya cepat. Mungkin tahun dia datang itu masih seperti ini. Ya, tahun sekarang udah beda. Lokasi hotel-hotelnya. Dan Allah di sana itu uji manusia itu langsung.
Makanya seseorang itu ketika dia mau berangkat umrah, mindset dia tuh harus dia ubah. Dia harus positif, terus positif. Jangan mengeluh di awal pertama dia ingin berangkat. Kalau enggak, itu keluhan terus itu sampai pulang. Ya. Begitu jugalah semua ibadah. Jadi bukan hanya umroh saja, Ibu. Semua ibadah. Seorang yang mau melaksanakan sholat, ketika ingin melaksanakannya, jangan dia jadikan seakan-akan beban. Aduh, mau sholat pagi. Aduh, 4 rakaat. Ya. Pas waktu sholat aja dia, rakaat pertama aja udah terasa ramah. Apalagi kalau ustadznya nanti mungkin pas dia ikut sholat isya, mau sholat taraweh, baca Al-Qur'annya panjang. Udahlah itu. Langsung keluar tuh, harusnya ini kan banyak yang tua-tua ini. Ustadznya itu nggak ngerti masalah ya, masyarakat tuh harus melihat kondisi. Memang benar, bagi si ustadz harus melihat kondisi. Tapi bagi jamaah harus sabar. Ya. Kita semua mengambil porsi masing-masing. Kalaupun ingin menyampaikan, sampaikan dengan baik. Ya. Jangan langsung emosi. Ya. Kita ingin melaksanakan puasa pun seperti itu. Sekarang udah hari keberapa, Ibu-ibu? Masya Allah. Ya. Padahal kita hari pertama ketemu ya. Sekarang udah 8 aja. Sebenarnya terasa atau nggak terasa? Nggak terasa. Sudah, kalau begitu jalanin. Jalanin dengan happy. Nikmatin. Ya. Anak-anak, kalau yang ibu-ibu punya anak-anak belum balik, dia minta batal, udah biarin. Gak usah terlalu dipusingin. Anak tetangga bisa full, anak saya kagak, biarin. Dia belum diwajibkan, Ibu. Belum balik, belum. Walaupun dia udah kelas 6 SD, Ustaz, belum wajib. Memang kita untuk kita dianjurkan untuk memotivasi. Kasih tahu ini, motivasi, diajarin. Tapi udah wajib belum? Belum. Ya. Kalau dia udah nggak kuat, pengen batal, dia biarin. Kalau tetangga bilang, wah ini mau full ini dari 4 tahun, 30 hari full, nggak apa-apa, itu kebaikan buat dia. Mungkin dia menyampaikan itu bukan karena ingin ujub atau apa. Kita jangan langsung, wah ini sombong banget. Nah ini kembali ke kita lagi. Kita ketika dengar ucapan-ucapan orang itu, apa yang kita masuk ke kepala kita? Kalau negatif terus, ini akan kebawa terus negatif. Ya. Makanya butuh kita tata hati kita, sabar. Ya. Berhadapan dengan suami pun seperti itu. Tadi kita sudah jelaskan, jangan selalu berburuk sangka, jangan berprasangka. Kok kayaknya dia, sepertinya. Ini semua adalah prasangka. Ya, ini harus kita jauhkan. Dalam ibadah puasa seperti sekarang ini pun kita, itu yang diminta kepada kita untuk kita jauhkan. Makanya berkata-kata kotor, berkata-kata dusta, perbuatan dusta yaitu maksiat, termasuk diantaranya adalah su'uzon, berprasangka buruk. Ya. Kalau enggak hari-harinya susah dia ngejalaninnya, itu berat sekali. Di pertemuan pertama kita kan sudah sebutkan apa yang akan membuat ibadah puasa kita terasa ringan, terasa mudah. Masih ingat gak Ibu? Ilmu,
Kemudian apa? Taubat. Kemudian apa? Doa. Lebih cepat saya ngulangnya daripada ibu buka catatan. Nah itu sudah diterapin ya bu-ibu ya. Nah, terkait dalil-dalil ya. Sabar. Dalil-dalil apa? Sabar ini sangat banyak. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa min ayatihil jawari fil bahri kal a'lam." Dan di antara tanda-tanda kebesaran Allah yaitu kapal-kapal yang berlayar di lautan. Kal a'lam, seperti gunung-gunung. Ya. Iyasha yuskinir rih fayadhlalna rawakida ala zahrih. Jika Allah berkehendak, Allah akan tenangkan angin, maka jadilah kapal-kapal itu terhenti di permukaan laut. Inna fi dzalika laayatil likulli sabbarin syakur. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda kekuasaan bagi setiap orang yang bersabar dan banyak bersyukur. Ini surah Asy-Syura ayat 32-33. Ya. Allah mengumpamakan atau memberikan kepada kita ya, agar kita melihat keadaan kapal-kapal di atas lautan. Asy-Syura 32-33. Ya. Karena memang orang yang mengendalikan kapal itu butuh kesabaran, gak ibu? Butuh kesabaran, butuh ketelitian. Ya. Dia ngerasa angin sudah mulai berembus, dia kadang buat ya, layarnya. Ya. Jangan sampai, biasanya kapal itu pas berlabuh itu langsung ada, kalau yang modern sekarang ya, kapal modern sekarang langsung ada ya timnya atau orang-orangnya yang ngecek kelayakan berlayar lagi. Kalau enggak tenggelam. Ya. Ipar saya dia kerjaannya salah satunya itu ngecek ya. Makanya terkadang cuma diketuk gini doang buat benerinnya, kadang cuma ketuk-ketuk gitu. Berapa kali ketuk contohnya tek tek tek, udah silakan. Makanya sampai pernah ya kejadian terkait kapal ini ceritanya nih ya, seorang saudagar pemilik kapal ya, kapal ini rusak, jadi dipanggillah tim ahli ya. Kemudian tim ahlinya itu ngecek, dia cek, dia ketuk 3 kali di bagian yang rusak ya. Habis itu kasih itunya, notanya, biaya memperbaikinya berapa ya. Waktu itu diibaratkan lah contohnya, memang nominalnya gede gitu kan, pakai dolar ya. 5.000 dolar contohnya. Orangnya kaget yang punya, ente cuma ngetok-ngetok doang 5.000 dolar ya. Maka dia bilang, yang tim ahlinya,
ngetoknya memang biayanya itu cuma $5. Tapi mengetahui di mana yang harus diketok dan berapa kali ketok itu 995 dolar. Nah, jadi terkadang ya, seseorang untuk mengetahui di mana itu butuh ketelitian, butuh kesabaran untuk memperbaiki kapal itu. Buatnya aja butuh kesabaran, memperbaikinya butuh kesabaran agar benar-benar bisa dia berlayar di atas lautan. Makanya Allah Subhanahu wa taala katakan, sesungguhnya di dalam hal demikian, yaitu kapal-kapal ini bisa seperti itu. Ya. Terkadang Allah tenangkan angin agar mereka bisa diam kapalnya. Dalam perkara seperti itu ada tanda-tanda kekuasaan Allah bagi siapa yang bersabar, tadi kata Allah. Likulli sabbarin syakur, bagi siapa saja yang bersabar dan yang bersyukur. Juga firman Allah Subhanahu wa taala, was-sabirina fil ba'sa'i wad-dharra'i wa hinal ba's. Dan orang-orang yang sabar dalam kesempitan, penderitaan, dan dalam peperangan. Ya. Di saat sekarang ini masih ada nggak peperangan? Masih di belahan bumi lain. Untuk kita Indonesia, perbanyak bersyukur, Allah berikan ketenangan. Jangan kita banyak mengeluh. Ya. Jangan kita ikut terprovokasi keluhan orang-orang lain di media terkait naiknya bahan pangan ataupun apa itu. Kita cukup sabar. Ya. Karena sebenarnya ketenangan yang kita dapatkan itu jauh lebih berharga dibandingkan cuma naik bensin. Karena bagaimanapun ibu-ibu, ya, dari dulu itu berkali-kali kenaikan yang kita rasakan. Benar nggak ibu-ibu? Tapi kita tetap bisa beli, tetap bisa makan, tetap bisa bertemu lagi dengan Ramadan, tetap bisa beribadah, berkumpul dengan keluarga. Jadi sebenarnya apakah kita mau mengulang kekesalan kita setiap waktu? Dari dulu waktu saya masih kecil, ya, masih ada duit 25 rupiah. Kalau ibu-ibu mungkin masih ngerasain duit yang 1 rupiah kali ya. Ya. Atau yang perak. Ya, yang apa itu, yang sen. Iya kan? Ada sen ibu ya, 50 sen. Mungkin Ustaz Abu Zar udah nggak tahu itu. Hah? Iya, itu 25 perak. Ada sen. Selain 1 rupiah ada sen lagi. Nah, itu dari dulu itu, sekarang sampai untuk 200 rupiah aja udah nggak laku. Nah, padahal dulu 25 rupiah 1 tahu, itu masa saya. Tahu naik jadi 50 rupiah, naik 75 rupiah, naik 100, 150, terus 500, akhirnya 1000, sekarang 2500. Tapi tetap bisa nggak ibu-ibu makan gorengan? Wajib setiap buka. Kurma sunnah, gorengan wajib. Ya, jadi ibu-ibu kita, ya, kembali ke hati kita masing-masing. Kita insya Allah bisa sabar. Minta kepada Allah kemudahan agar kita bisa sabar. Ya. Juga firman Allah Subhanahu wa taala,
Lanjutan dari ayat tadi, ulaikal ladzina shadaku. Mereka itulah orang-orang yang jujur. Jadi Allah ya mengaitkan kesabaran dengan kejujuran. Kapan kita dianggap sebagai orang yang jujur keimanannya? Di saat kita mampu bersabar. Ya. Jujur nggak keimananmu? Nah, lihat, bisa nggak kamu sabar? Wa ulaika humul muttaqun. Dan merekalah orang-orang yang bertakwa. Kita katakan kalau sempurna sabar, bisa nggak kita semua sempurna sabar? Nggak bisa, Ibu. Pasti ada masa-masa di mana kita itu tidak mampu sabar. Ketika kita tidak mampu sabar, kita harus segera ya sadar. Segera sadar dan minta ampun atau istighfar. Ya. Dalam menghadapi musibah, dalam beribadah, kita harus sabar. Tapi kita pasti tidak selalu bisa sabar. Di saat kita tidak bisa sabar, kita harus istighfar. Ketika kita bisa istighfar, kita harus bersyukur. Untuk bersyukur, kita butuh sabar. Iya kan tadi kita sudah sebut ini, Bu. Untuk bersyukur itu butuh sabar nggak? Butuh sabar. Dapat 100 juta, bersabar untuk tidak berpoya-poya. Ya. Terkadang kalau kita perhatikan ada orang yang gaji 100 juta, ada orang yang gaji 5 juta. Tapi lebih mewah pembawaan orang yang gaji 5 juta. Poya-poya seakan-akan ingin menikmati semua dunia. Pengen beli ini, pengen beli itu, pengen merasakan makanan ini, hunting kuliner ini. Pengen jalan-jalan ke sini, jalan-jalan ke situ. Ya. Yang diinginkan itu kalau keinginan jiwa ini, keinginan hawa nafsu itu nggak ada habisnya, Ibu. Belum lagi pas dia lihat nanti orang di Facebook, di FB atau di Instagram, wah jalan-jalan mulu, dia pengen juga. Ngelihat di Instagram nanti makanan-makanan, pengen juga. Banyak. Makanya di zaman sekarang mulai terbuka, dunia itu mulai terkikis kesabaran. Ya. Mulai terbuka dunia, mulai terkikis. Dulu orang itu paling sabar-sabar. Ya. Wanita-wanita dulu dibandingkan dengan wanita-wanita sekarang lebih sabar ngadapin suami dibandingkan wanita-wanita sekarang. Kalau dulu dia nggak dengar berita-berita wanita di luar sana, nggak dengar. Yang penting dia taunya wanita di kampung ini begini. Sampai kadang orang mengistilahkan ya mereka ya begitu. Ya manut sama suami apapun itu udah, nggak pernah berani bantah. Ketika kadang suaminya ya jumawa juga. Kamu tahu apa? Kamu itu perempuan. Udah diam. Iya benar nggak, Ibu? Kamu itu taunya di dapur. Memang suami seperti ini nggak boleh. Tetap. Tapi memang sikapnya para wanita di zaman itu sudah benar. Sabar. Sekarang dihasut agar wanita itu berontak. Agar wanita itu seakan-akan ikut dong mengeluarkan pemikirannya, aspirasinya, ya bermacam-macam. Ya. Pada saat itu para wanita sudah benar sikap mereka. Walaupun terkesan mereka itu tertindas. Sebenarnya PR-nya tinggal laki-lakinya, PR-nya dibenerin pada saat itu. Agar mereka jadi lelaki-lelaki terbaik, yaitu yang paling baik kepada istri-istri mereka. Makanya nasihat para salaf dahulu kepada para wanita, jadilah engkau budak bagi suamimu. Seorang wanita ya, dia menjadikan dirinya itu budak bagi suaminya. Maka kata mereka, maka suamimu akan menjadikanmu sebagai ratunya.
Itu laki-laki otomatis kalau dia lihat istrinya seperti itu akan dia jadikan ratu. Ya. Bukan memperbudak istri, nggak boleh. Itu kalau laki-lakinya benar ya. Kalau laki-lakinya benar ketika dia lihat istrinya melayani sepenuh hati, itu pasti dia ya penuhi semua keinginannya. Karena tugas wanita adalah ya maksimal dalam menenangkan suami. Ya, jadi ingat tugas utama istri itu apa? Menenangkan pikirannya, menenangkan syahwatnya, menenangkan semuanya. Tugas suami kepada istri membahagiakannya. Ya. Dia harus bahagiakan. Makanya ibu, kalau ibu fokus saja pada pekerjaan ibu, tugas ibu tenangin, insya Allah nanti suami otomatis ngebahagiain. Karena kalau dia nggak tenang, di kerjaan nggak tenang, marah-marah, akhirnya ibu nggak bahagia. Fokus saja, fokus. Oh, saya tugasnya apa? Nenangin. Makanya Allah katakan apa? Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha, agar kalian tenang. Ya. Kalau udah tenang apa? Wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Kalau udah tenang, insya Allah datang cinta, datang kasih sayang, karena sudah tenang. Wah, ini udah mau habis. Juga firman Allah Subhanahu wa taala, wallahu yuhibbus sabirin, dan Allah mencintai orang-orang yang sabar. Juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, walanajziyannal ladzina sabaru ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun, dan kami akan balas orang-orang yang sabar dengan pahala terbaik dari apa yang mereka kerjakan. Ya. Jadi di antara perbuatan-perbuatan atau amalan-amalan yang paling terbaik balasannya adalah sabar. Dan Allah Subhanahu wa taala mengatakan, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya Allah menyiapkan pahala bagi orang-orang yang sabar, pahala tak terhingga, bighairi hisab. Kalau pahalanya tak terhingga, ada nggak berarti batasan dari sabar itu? Tidak. Makanya batasan sabar tidak ada, karena memang pahalanya batasannya juga tidak ada. Ya. Tak terhingga. Nggak ada habis-habisnya pahalanya sabar. Makanya ibu, ya, selama masih Allah berikan kesempatan bagi kita bertemu dengan Ramadan, bersabarlah dalam ketaatan ini. Bersabarlah melaksanakan ibadah-ibadah ini. Bersabar dalam menahan diri dari kemaksiatan, sabar. Jangan tergiur dengan nonton sinetron. Ya. Masih nonton gak sih ibu? Udah enggak ya? Alhamdulillah. Udah enggak ada TV ya? Tapi ada HP. Nontonnya pindah ke HP. Kalau ada TV, satu rumah tahu dia nonton apa. Sekarang HP, dia pakai headset, nggak ketahuan. Lebih gawat. Dan perlu kita ketahui bahwa mati dalam keadaan su'ul khotimah. Apa su'ul khotimah ibu-ibu? Mati dalam keadaan buruk, jelek. Ya. Penyebab utamanya adalah dosa di saat kesendirian. Penyebab utama mati dalam keadaan su'ul khotimah apa? Dosa di saat kesendirian.
Dan di zaman sekarang dosa di saat kesendirian paling banyak dilakukan dengan HP, dengan smartphone. Ya. Jadi ingat, ya, HP kita ini seakan-akan tahu semua dosa-dosa kita. Historinya ada. Ya, ada yang berani saya cek HP-nya? Baik ibu-ibu, kita cukupkan sampai di sini. Kita kasih kesempatan untuk ibu-ibu yang ingin bertanya. Silahkan. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu, sholat syuruk 2 rakaat sama apa tidak dengan sholat duha? Terus kedua, hadis riwayat Tirmidzi, setiap anak Adam adalah bersalah, dan sebaik-baik orang yang nikahan sesat. Kullu bani Adam khata'un wa khairul khata'in at-tawwabun. Pertanyaannya, doa-doa untuk taubat apa saja? Adakah sholat taubat? Adakah tuntunan dari Nabi Muhammad SAW tentang sholat taubat? Jazakallahu khairan. Jawabannya Pak Ustaz. Baik. Yang pertama, ya, sholat syuruk apakah sama dengan sholat duha? Ya. Jadi sholat syuruk itu sebenarnya memang sudah masuk waktu duha, tapi dia sholat syuruk, bukan sholat duha. Karena sholat duha bisa waktunya panjang sampai sebelum zuhur. Jadi kalau dia sholat duha sebelum zuhur, ya tentu bukan sholat syuruk. Ya, karena sholat syuruk itu 10 menitan atau 15 menitan setelah syuruk, bukan pas syuruk ya. Jadi disebut dengan sholat syuruk itu juga bukan pas syuruk ya. Jadi sholat syuruk yaitu memang dia dikerjakan di awal-awal waktu duha. Adapun setelah itu ya duha. Nah, kemudian tadi terkait ya doa-doa apa untuk taubat. Ya, sebenarnya taubat itu rukunnya apa saja? Ya, tentunya yang pertama, seseorang yang bertaubat itu harus benar-benar menyesali ya perbuatan dosanya. Makanya sebelum bertaubat dia introspeksi diri, dia muhasabah, dia lihat dulu mana ya, hari ini apa dosanya. Atau mungkin dia sudah jauh-jauh hari dia teringat dosanya, dia benar-benar menyesali perbuatan tersebut. Kemudian apa? Berazam untuk tidak mengulanginya. Ya. Jangan ada keinginan di dalam benaknya itu, ya ntar kalau ada kesempatan ya, pengen ngulangin lagi, jangan. Kemudian yang ketiga, menggantinya dengan kebaikan. Ya, kalau orang yang taubat ya harus setelah bertaubat itu dia harus ya, berbuat baik. Ya, jangan tidak berbuat baik, dia harus ganti dengan perbuatan baik. Ya, nah, baik. Apakah ada sholat taubat? Ya, pada asalnya sholat taubat disebut dengan sholat taubat itu tidak ada istilahnya pada asalnya. Tapi Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah. Hai orang-orang yang beriman, mintalah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan salat. Ya. Jadi ketika seseorang itu ingin meminta ampun, berdoa kepada Allah, dia salat. Salat karena ingin meminta ampun kepada Allah. Salat karena ingin berdoa. Salat karena ingin bertaubat. Jadi cakupannya luas. Ya. Namun apakah pernah ada hadis Nabi SAW
Salatut taubati begini-begini, tidak ada. Ya. Salatul witri itu ada. Salatul duha ada istilahnya. Ada disebutkan oleh Nabi SAW. Ya. Lafaz istilah seperti itu. Kemudian salat ya, ar-rawatib, qobliyah, ba'diyah. Ya. Adapun salatut taubah tidak ada lafaz dari Nabi SAW langsung secara nas seperti itu. Namun bolehkah bolehkah seseorang itu melaksanakan sholat kalau dia ingin bertobat? Boleh. Bolehkah dia tidak juga sholat? Boleh. Jadi tidak harus orang yang bertaubat itu harus sholat, tidak juga. Tapi dengan dia menyesali, berazam untuk tidak melakukan, dia ganti dengan kebaikan. Bisa jadi dengan dia sholat, bisa jadi dengan dia sedekah, bisa jadi dengan dia berzikir. Kebaikan apapun. Bisa dipahami, Bu? Ya. Ya, ada lagi? Cukup ya? Alhamdulillah, udah khatam semua masalah sabar. Masalah sabar. Bahkan terkadang kalau ada yang bertanya, Ustadz saya begini, tapi mohon Ustadz jawabannya jangan sabar. Saya mau ngomong apa Ibu? Di dalam Al-Quran juga Allah paling sering menyebutkan tentang watawasau bis sabar, saling mewasiatkan sabar. Walaupun kita mungkin tidak mampu sabar seperti orang yang ingin kita nasihati agar bersabar, tetap nasihati sabar. Bisa jadi mungkin pas menghadapi apa yang dia alami, kita nggak bisa sabar. Tapi kita harus tetap nasihati sabar. Tetap, karena itu kewajiban. Menasihati sabar itu bukan berarti karena dia sudah mampu bersabar akan hal itu, tidak. Dengan dia harus kasih tahu sabar, berharap pahala. Insya Allah ini menjadi ladang pahala. Semoga Allah menggugurkan dosa-dosa. Itu harus kita ucapkan. Walaupun kita sendiri belum tentu bisa, nggak apa-apa. Karena nanti akan ada orang yang mengingatkan kita ketika dia kita ingatkan, nanti suatu saat sabar. Dia ingatkan lagi, walaupun ternyata dulu dia orang yang kita nasihati sabar. Bisa dipahami Ibu? Nah, subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.